Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, sahabat-sahabat calon guru penggerak dimanapun sekarang berada. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan adalah tempat persamaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat sebagai tempat untuk melatih tumbuh kembangnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Hal yang paling utama atau paling esensial menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah memandang anak sebagai fokus utama pendidikan. Jadi semua yang dilakukan oleh pendidik adalah untuk murid, dan untuk murid. Dengan berasaskan ingarso sung tulodo, ing matio mangun karso, tutpuri handayani. Seorang pendidik diharapkan dapat memberikan contoh atau teladan di tengah membangun cita-cita dan mengikuti serta mendukungnya dari belakang. Tujuan pendidikannya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Ibaratnya sebagai petani yang menanam padi. Petani dapat menumbuh kembangkan padi menjadi tanaman padi yang subur, tetapi tidak dapat mengubah kodrat padi menjadi tanaman yang lain. Seorang pendidik juga harus tanggap terhadap perubahan. Perubahan adalah sesuatu hal yang kekal dan pasti akan terjadi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang merdeka belajar, berpusat kepada anak dengan sistem AMO, dengan maksud memberikan kemerdekaan, kesukarelaan, demokrasi, toleransi, kesesuaian dengan keadaan, dan menghindari perintah atau paksaan. Memandang anak sebagai karakteristik yang unik, memiliki minat yang berbeda, bergerak dengan percepatannya masing-masing, memiliki gaya belajar dan berbeda yang tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Hal apa yang akan saya lakukan agar praktek pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud? Yang saya lakukan pertama untuk merdeka belajar dan pendidikan yang berfokus pada anak adalah mengidentifikasi latar belakang keadaan peserta didik saya, mengidentifikasi minat serta kebutuhan mereka, mengidentifikasi gaya belajar mereka, serta mengidentifikasi usia perkembangan mereka. Mengapa hal ini saya lakukan? Karena agar saya dapat menciptakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing kebutuhan anak peserta didik saya, sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, sehingga apa yang ada dalam diri mereka dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan percepatan masing-masing anak. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan di lembaga saya mengajar, yang pertama, saya tidak pernah mendiskriminasikan masing-masing peserta didik saya. Saya menganggap semua adalah anak-anak saya yang patut saya sayangi. Yang kedua, saya memberikan contoh keteladanan dengan bersikap bertutur kata yang sopan, mengucapkan salam, pendidikan nilai agama sejak dini, serta memberikan dorongan dan semangat saat kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pun saya berikan secara bervariasi dengan harapan dapat memfasilitasi kebutuhan dan minat mereka dalam belajar dan bermain di sekolah. Walaupun kita sebagai seorang pendidik hanya bisa menuntun anak sesuai dengan kodratnya masing-masing, namun kita sebagai pendidik dapat mendorong tumbuh kembang anak sesuai dengan potensinya secara holistik dan seimbang agar tercipta pendidikan yang merdeka, terwujudnya filosofi belajar Pancasila. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.